Hai semua, assalamualaikum. Hari ini saya mau bikin nastar keju. Dan ini adalah nastarnya ya teman-teman, bukan nastar lumer. Ini nastar keju yang renyah dan ekonomis. Perpaduan antara teksturnya dan tekstur crunchy-nya ini cocok banget ya teman-teman. Kita mulai aja yuk. Kita siapkan kejunya dahulu ya. Ini saya ada keju martabak, saya tidak pakai keju cheddar. Saya menggunakan 50 gram keju. Nastar keju ini tidak perlu cheddar atau tidak perlu keju yang tua, karena kalau nastar itu kan dia lama-lama akan moist. Kalau kita pakai keju yang tua, nanti kejunya jadi alot di dalam. Dengan keju martabak ini dia cair gitu ya, bukan cair ya, dia itu, dan dia juga tidak alot, dia menyatu gitu dengan terigunya, jadi rasa kejunya tetap ada tanpa menjadikan dia alot. Sekarang kita siapkan margarinnya, kita masukkan dalam sebuah wadah. Kemudian kita masukkan gula bubunya. Kita mixer dengan kecepatan tinggi ya teman-teman. Tidak usah lama, cukup 1 menit saja. Kemudian tambahkan 1 kuning telur dan juga kejunya kita masukkan ya. Kita tambahkan 15 gram susu bubuk dan 15 gram maizena. Ini kita kocok lagi hingga tercampur rata saja ya. Lalu kita tambahkan 135 gram tepung terigu kunci biru. Kita aduk-aduk dengan tangan atau dengan spatula, tetapi terigunya jangan dicampur. Seandainya kalian merasa ini kelembekan, gak usah khawatir, aduk saja terus, lama-lama dia akan menjadi satu dan lama-lama dia akan menjadi kalis. Tetapi bila kalian punya memang benar-benar tidak bisa kalis, tidak bisa menjadi satu, kalian bisa tambahkan terigu sebanyak 10 gram. Ini bisa kalian simpan di kulkas atau bisa langsung kalian kerjakan ya. Nah, ini adalah punya saya yang sudah saya simpan di kulkas selama 1 jam. Untuk kulitnya kalian bisa timbang dulu ya teman-teman. Dan isinya masing-masing sekitar 3 gram. Jadi karena kita akan pergunakan toples biji yang 500 gram, itu berat dari setiap nastar. Masing-masing kurang lebihnya sekitar 8 hingga 9 gram. Jangan lebih dari 9 gram atau 10 gram jangan, karena nanti kalian akan kesulitan dalam menempatkannya di dalam toples. Itu pasti akan kebesaran kalau 10 gram ya. Jadi maksimal 9 gram saja atau 8 gram juga boleh. Kulitnya ini kita pulung-pulung dulu ya, sampai berubah warnanya sedikit lebih terang dari warna sebelumnya. Nah, ini akan kita tipiskan dahulu di telapak tangan, lalu kita taruh di ujung jari tangan kita, baru kita taruh nanasnya. Nah, ini kita gulung, nanti jari kalian bisa dilap dengan tisu kalau seandainya ada bekas nanas yang menempel, karena kalau kalian bikin nanasnya kurang kering, jangan sampai warna kulitnya bukan menjadi putih tapi menjadi coklat, karena terlalu lama kalian pulung-pulung. Jadi sebentar aja, hanya sampai dia berubah warnanya lebih terang dari sebelumnya. Nah, ini kalau kita sudah gulung-gulung, pada saat kita taruh nanas nastar ini ke dalam nampan, kita ketuk, kita kasih hentakan sedikit supaya nanas nastarnya ini menempel. Jadi dia tidak banyak bergerak setelah nanti kita oven.
Apabila kita sudah selesai menggulung semua nastar ini akan kita oven di oven tangkring dengan suhu 150 derajat selama 20 menit. Ya, kali ini kita akan oven dulu baru dioles karena kita akan pakai keju. Takutnya nanti pada saat mentah dioles terus kita kasih keju, nanti kejunya udah kering tapi nastarnya belum matang. Jadi ini kita oven dulu baru kita oles ya. Di menit ke-10 kita balik nampannya, tapi bukan balik ditutupin ya teman-teman, maksudnya diputar. Setelah kita oven selama 20 menit, kita keluarkan dari oven. Kita tunggu hingga benar-benar dingin, baru kita akan olesi dengan kuning telur. Siapkan 2 kuning telur dan sedikit butter cair atau minyak sayur ya teman-teman, cukup 1 sendok teh saja. Sekarang kita olesi nastar ini ya. Ini olesannya pelan-pelan aja, jangan sampai ada kulit nastarnya yang tergores, karena itu kebanyakan masalah dari teman-teman kita. Nastarnya beruntusan katanya, kemungkinan karena kulit nastarnya tergerus. Nah, kalau ini udah selesai, kita sekarang akan siapkan keju untuk taburan di atasnya. Kita siapkan keju cheddar sekitar 20 hingga 30 gram. Ini kita ada parut kasar. Nah, ini adalah nastar yang sudah kita olesi 1 kali tadi. Sekarang kita oles dulu sekali lagi. Jadi semua nastar ini akan kita olesi 2 kali, tetapi kita akan olesi dulu 1 baris ini, kemudian kita kasih kejunya. Kita olesi lagi 1 baris, kita kasih kejunya. Dengan demikian kejunya itu menempel di kuning telur. Kalau kalian olesi dulu semuanya, baru kalian kasih keju, nanti kejunya ada yang nggak nempel karena sebagian kuning telur mungkin sudah kering. Jadi kita olesi 1 baris ini, kita kasih keju, olesi lagi, kita kasih keju sampai selesai. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini udah selesai semuanya. Kita kasih keju dan olesi 2 kali. Sekarang nastar ini akan kita oven lagi di suhu 150 derajat selama kurang lebih 30 hingga 40 menit, tapi tergantung dari oven kalian ya. Dan ini sebaiknya kalian taruh di rak yang paling atas. Kalau kalian taruh di rak yang paling bawah akan lebih cepat kuning, karena nastar ini sebenarnya udah matang. Jadi dia nggak perlu lama-lama lagi di oven. Kalian hanya perlu oven ini supaya kejunya itu jadi kuning, jadi crunchy, dan warnanya juga jadi lebih coklat. Karena itu kalau kalian hanya bake 1 loyang, sebaiknya ditaruh yang paling atas. Apabila kalian bake 2 loyang, kalian bisa bolak-balik setiap 10 menit ya. Apabila kalian merasa kuningnya sudah cukup, kejunya juga sudah coklat, kita bisa angkat ya teman-teman. Jadi waktunya nanti tergantung dari oven kalian, bisa sekitar 30, bisa 40 menit. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Cantik kan? Seperti biasa kue-kue saya tuh. Selain cantik enak dimakannya, coba deh kalian bikin. Karena ini nastarnya renyah, dia cocok banget dengan crunchy dari kejunya. Sekarang nastar ini akan kita masukkan toples ya. Yang ukuran 500 gram, toples ini mudah ditemui di mana-mana ya teman-teman. Jadi kita akan pakai ini. Dan kalau nastar kalian ukurannya 8 hingga 9 gram, dia akan muat pas 3 susun. Dari 1 resep ini dia menghasilkan persis 1 toples ini. Jadi kalau kalian nanti bikin, kalau udah matang jangan sembarangan gigit ya teman-teman, karena nanti kalau kalian sambil isi sambil makan,
bisa kurang nggak sampai 1 toples. Ternyata berat juga ya teman-teman. 1 toples ini totalnya 600 gram. Sekian video dari saya. Terima kasih untuk yang sudah nonton hingga selesai. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan juga untuk teman-teman yang baru bergabung. Selamat bergabung, semoga betah di channel ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.